Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, podcast KBRI Beirut akan menemani Sobat Podcast Indobay dengan tayangan-tayangan menarik seperti biasanya. Kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat istimewa, seorang perempuan yang sangat inspiratif dengan segudang karya-karyanya. Novel-novelnya telah banyak tayang di bioskop, di layar lebar di Indonesia. Bukan hanya itu, kali ini kedatangan beliau ke Lebanon merupakan dalam kegiatan atau aktivitas yang sangat inspiratif juga. Nanti akan sama-sama kita dengarkan. Untuk lebih lanjut, mari kita panggil Mbak Asma Nadia. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum sahabat Indobay. Senang akhirnya bisa menjadi tamu di sini. Selamat datang Mbak di Beirut. Terima kasih. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Semangat. Alhamdulillah. Terpesona sama Beirut ya, sama Lebanon ya. Cantik ternyata ya. Ternyata cantik Lebanon. Mbak Asma kapan sampai di Beirut? Sampainya tanggal 25 Desember tiba di sini. Rencananya insya Allah sampai tanggal 4 Januari baru nanti bertolak. Luar biasa. Bisa Mbak ceritakan aktivitasnya di Lebanon seperti apa? Ya, jadi selama di Lebanon memang bersama dengan beberapa teman ya. Jadi Asma tuh punya komunitas namanya Jilbab Traveler. Jadi untuk waktu itu kita bikin Jilbab Traveler itu pertama karena Asma bikin buku. Jadi ada novel judulnya Jilbab Traveler yang kemudian difilmkan, diperankan BCL sama Morgan ya, itu kayaknya ada di Netflix deh. Nggak tahu nyampe nggak ya Netflix ini ya. Tapi dari situ Jilbab Traveler ya Asma pikir iya kenapa ya kita nggak, sebagai penulis Asma banyak dapat kesempatan untuk alhamdulillah mendapatkan undangan ke sana dan kemari gitu kan ya. Kenapa nggak sekaligus, kita kayaknya masih kurang sosok muslimah traveler deh gitu ya. Kebanyakan traveler di tanah air kan mereka yang jam terbangnya tinggi itu bukan muslim gitu. Dan ya mereka tentu saja welcome untuk ditanya macam-macam gitu. Tapi ketika pertanyaannya mengacu kepada misalnya makanan halal di Beijing di mana gitu ya, atau misalnya kalau sholat di jalan seperti apa gitu kan, mungkin mereka kan nggak punya wawasan ke situ gitu. Maka Asma pikir perlu nih kita punya nih Jilbab Traveler gitu. Jadi akhirnya kita bikin itu dan hashtagnya Asma coba ajak teman-teman yang muslimah untuk ayo kita pakai ini hashtag Jilbab Traveler. Jilbab Traveler itu bukan cuma Asma Nadia, kamu juga gitu Jilbab Traveler. Dan saya kira seorang muslimah dengan jilbabnya gitu itu udah kayak auto dakwah gak sih? Maksudnya udah kayak auto declare bahwa gue muslim gitu kan ya gitu. Sementara kalau laki-laki, mohon maaf kalau laki-laki kan patching itu India punya peci ya kan gitu ya. Kemudian Nepal juga punya peci yang seperti itu gitu. Rusia juga punya gitu. Jadi akhirnya kalau Jilbab Traveler Asma bilang setiap muslimah berjilbab, apalagi ketika dia berada di wilayah di mana muslim bukan mayoritas, muslim itu minoritas, maka dia adalah duta tidak hanya bagi negaranya tapi juga bagi agamanya. Kita punya kesempatan untuk bikin give Islam good names gitu. Panjang kan jawabannya kan. Jadi dari situ Mas, akhirnya sama teman-teman Jilbab Traveler ya, ada kesempatan kita ke Beirut ya, dan Asma begitu langsung banyak nih, Mbak Asma kalau ini titip dong gitu, kita mau titip bantuan ada yang pengen donasi, ada yang pengen ngasih jaket, ada yang pengen ngasih jilbab, ngasih perlengkapan sholat gitu. So pikir oh iya ya di sana banyak pengungsi Palestina kan ya, ada 12 camp pengungsi Palestina. Akhirnya udah kita coba kita galang ini dan kita coba kerjasama. Kebetulan Asma punya kenalan udah lama sih, beberapa tahun ya, Ustadz dari Palestina yang dia langsung menyambut baik. Oke Mbak, nanti saya hubungkan sama teman yang kira-kira bisa membantu keinginan atau niat baik nih teman-teman yang sudah menitip. Dan yang menitip itu warga Indonesia yang tidak hanya di Jakarta atau di tanah air, tapi bahkan yang di Paris, bahkan yang di Qatar ya, dari berbagai negara itu mereka pas tahu ikut titip gitu. Sampai kapan nih bisa gitu. Dan setelah melihat di sini kita baru mengunjungi berapa camp ya, rencana mungkin 5 atau 6 camp ya Mas ya gitu.
Asma jadi lebih jujur ini pengalaman yang buat Asma pribadi dan teman-teman tuh sangat emosional gitu loh. Artinya jadi kayaknya gue nggak boleh komplain apa-apaan lagi gitu karena kehidupan mereka sangat minim gitu ya, mereka terbatas, mereka nggak bisa kemana-mana gitu. Saya ketemu muslimah yang saya tanya cita-cita kamu apa, saya pengen jadi traveler gitu, tapi kayaknya apa bisa gitu ya gitu. Jadi Asma merasa di sini mereka punya masalah kesehatan, mereka punya masalah listrik, mereka punya masalah air dan sebagainya. Dan ayo makanya buat teman-teman yang berlapangan, yang mungkin sahabat Indomie mah udah tahu lah situasinya, dan insya Allah saya pikir juga banyak yang membantu gitu ya. Saya kira sekarang kita isunya kalau buat Palestina tidak hanya mensupport saudara-saudara kita di Palestina, tapi termasuk di refugee camps gitu. Iya, sejauh ini Mbak Asma sudah berapa camp tadi yang dikunjungi, dan bagaimana apa yang paling berkesan bagi Mbak Asma selama di camp itu? Keramahan ya, dan maksudnya untuk mereka yang hidup dengan sangat sulit gitu, dan mereka nggak kelihatan stres gitu ya. Saya ngeliatnya wajah-wajah yang menyambut kita tuh seneng banget gitu, seneng sampai pas kemarin itu kita meninggalkan tempat itu anak-anak ikut itu sampai beberapa meter gitu, masih yang Assalamualaikum gitu, masih ada gitu. Terus para orang tua, terus kita semua, kamu dari mana gitu ya. Dan juga sambutan dari pihak yang membantu ya mendistribusikan donasi gitu, ketika kami datang langsung bilang bahwa anggap ini rumah kamu gitu, anggap ini rumah kamu gitu. Terus saya bilang kan bahwa aduh sedih banget gitu, kayak tadi kita di camp apa ya Mas, yang di dekat Baal Bak gitu, saya lupa nama campnya. Iya, daerah Pika. Nah tadi ke sana gitu, dan kita bagi-bagi sudah dikoordinir ya, kita bagi-bagi food basket ya sama blanket tadi itu gitu untuk sekian puluh, 80 kalau nggak salah, 80 keluarga gitu ya. Itu distribusi pertama gitu. Distribusi yang kedua kita nggak tahu apakah sempat ya mereka akan memberikan apa. Tadi saya lihat juga apa yang dibeli dan sebagainya gitu, dan saya nangis gitu loh Mas, jujur gitu, karena bahwa kita cuma bisa bantu 80, padahal di sana masih ada 400 gitu ya. Jadi 400. Dan di daerah BK itu Mbak, itu memang daerah tinggi ya. Jadi kalau udah musim dingin gini tuh salju banget kan. Iya di sana. Makanya saya setelah menyerahkan itu saya tuh nangis gitu. Saya nangis sampai yang Ustadz di sana, kenapa jangan nangis gitu kan. Saya bilang saya merasa kecil banget gitu. Kita bantuan, memang kita baru ngasih yang pertama lebih dulu kan. Sampai kita di situ masih terus galang ya udah teman-teman yang mau ini ayo gitu ya. Masih terus berjalan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa terus dijalankan gitu. Tapi yang pertama tadi cuma 80 itu gitu, dan saya nangis. Terus kata Ustadznya gini, ada hal yang menarik. Dia bilang gini, kamu jangan sedih, jangan merasa nggak berarti gitu loh apa yang teman-teman bawa gitu. Bahkan $1 pun yang kamu sumbangkan gitu, yang kamu sedekahkan, yang kamu berikan ke mereka gitu ya, itu kalau dengan keikhlasan itu berkah insya Allah. Satu itu. Terus dia bilang gini, dan kamu jangan bayangkan bahwa kamu datang cuma membawa itu gitu, tapi ketika kamu datang dari tempat yang jauh, kamu ke sini, itu bagi mereka sesuatu gitu, karena mereka merasa melihat, oh saudara saya yang jauh gitu ya datang ke sini untuk mereka, dia mereka merasa punya harapan gitu, dan itu yang kamu kasih ke mereka, you give them hope gitu. Itu yang Asma langsung, oh iya ya, Masya Allah ya, ini ya pelajaran banyak buat Asma gitu. Tapi benar-benar teman-teman tadi Jilbab Traveler gini, kita harus jadi muslim yang kaya ini ya. Ya memang uluran tangan bantuan kita semuanya itu masih sangat ditunggu Mbak oleh pengungsi yang ada di Lebanon, dan begitu banyak yang pengungsi di sini membutuhkan bantuan itu. Dan kehadiran kita, saya yakin kita semua bangga dengan kehadiran Mbak Asma di KFK Pengungsi memberikan bantuan ini. Kita juga ikut terharu dengan kegiatan aktivitasnya Mbak Asma. Ya, Asma inginkan Mas suatu hari mudah-mudahan Asma bisa datang ya, bukan cuma memberikan bantuan, tapi mudah-mudahan bisa bikin semacam workshop kecil gitu loh buat anak-anak itu, untuk mereka belajar mengekspresikan perasaan mereka, pengalaman mereka, kegetiran mereka, kesedihan mereka itu lewat tulisan gitu. Who knows gitu, dari situ mungkin ada 1, 2, 3 gitu. Karena kan gini, kalau raga mereka tidak bisa kemana-mana, tapi nggak ada yang bisa mencegah sebuah tulisan mendunia gitu. Luar biasa. Kalau apa tadi Mbak? Ya kalau raga mereka tidak bisa kemana-mana, tidak ada yang bisa mencegah sebuah tulisan mendunia.
Jadi dari mereka bisa jadi nanti ada yang kalau mereka mengirimkan tulisan, mereka terbit bisa jadi di New York Times, bisa jadi di Indonesia, bisa jadi di Inggris, bisa jadi di mana gitu. Asma pengen itu gitu dan nggak tahu maksudnya Asma pengen ketemu, makanya pengen ketemu penulis-penulis juga yang ada di sini gitu dan mudah-mudahan lebih banyak gitu loh dari mereka gitu. Luar biasa karena pengalaman Mbak Asma ini sangat luar biasa, memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Namun menarik sekali karena Mbak Asma adalah seorang penulis. Bisa ceritakan Mbak, bagaimana perjalanan Mbak Asma menjadi seorang penulis sampai sekarang ini? Saya tidak bisa sebut segudang karya dari Mbak Asma sangat banyak sekali. Ya sejauh ini 70 buku yang sendiri Mas. Kalau sama Anton Jupri, itu mungkin sekitar 107 buku. Kemudian dari 107 buku itu ada 13 menjelang 15 ya. Kenapa saya bilang menjelang 15? Karena yang duanya insya Allah filmnya tayang tahun depan. Ada Anak Menangkap Hantu, itu supaya anak-anak justru berpikir logis dan jadi pemberani. Yang kedua rencananya sama Mas Jasis Arimba, teman-teman Warna Pictures ya yang juga datang ke sini ya. Nah itu insya Allah ada Jomblo Visabilillah. Nah ini Jomblo Visabilillah, di hadapan mereka ada wajah-wajah jomblo nih. Iya, ini para mahasiswa Indo di Lebanon juga ikut menyaksikan ini dan mungkin saya yakin di Indonesia dan sobat Indo Bay Podcast juga menyaksikan. Mudah-mudahan tertarik untuk tidak lama-lama menjomblo tapi ya. Jadi awalnya sih jujur Mas, jadi penulis itu justru karena miskin sih gitu ya. Karena miskin, suka membaca. Jadi kami miskin, tapi ibu kami itu terbiasa mencontohkan menulis dan membaca. Jadi ibu tuh sangat suka membaca, ibu sangat suka menulis. Jadi sampai sekarang tuh ibu masih menulis catatan harian. Jadi kadang-kadang dia nulis yang ke belakang gitu ya, dia ketawa-ketawa sendiri kenapa mami nulis ini ya kayaknya nggak penting gitu. Tapi dari kecil ketika kita nggak punya uang untuk beli buku sekalipun gitu ya, mami tuh setiap mami pulang dari pasar gitu ya, kami pernah tinggal di samping rel kereta api di Gunung Sahari. Kakak saya makanya bikin buku anak judulnya Pipi, gadis kecil dari tepi rel kereta api. Itu kisah masa kecilnya Asma Nadia dan Helvitiana Rosa. Kemudian kita makan susah, satu telur itu bisa dibagi 8 gitu ya, kontrakan cuma 1 kamar gitu loh. Tapi dari situ kemudian ya kami suka baca. Jadi kalau ibu pulang dari pasar biasanya kami akan memburu di kertas-kertas koran, bungkus-bungkus cabai dan bawang gitu loh untuk kita baca gitu. Nah itu kan dibaca ya Mas, kita urutin tuh ya. Kadang-kadang kan saya baca nih misalnya halaman 3 ya bersambung ke halaman 11. Kita cari halaman 11 sih nggak ada. Akhirnya mau nggak mau menyelesaikannya di sini. Atau dulu sedangkan saya penggemar tulisannya Mas Hilman Hariwijaya, ada balada Siroinya Mas Golagong gitu ya. Tapi setiap misalnya mengikuti cerita bersambung mereka gitu, jujur aja sih gitu. Dulu tuh kalau nggak ke penyewaan sering diusir gitu kan. Ke toko buku besar nggak berani karena merasa sendal kami lusuh, baju kami kayaknya nggak pantas masuk situ, satpamnya kumisnya tebal gitu kan, nggak berani gitu. Jadi akhirnya biasanya ke penyewaan ini buku-buku atau majalah bekas gitu. Nah sering tuh udah endingnya ujungnya itu kita nggak dapet Mas gitu. Jadi akhirnya ya udah saya rangkai di kepala lah ya lanjutannya dari situ mungkin ya gitu. Nah kemudian ibu itu sering ketika Asma tuh umur 7 tahun mengalami gegar otak. Setelah gegar otaknya diperiksa, itu ada jantung, paru-paru bermasalah. Bahkan gigi itu 14 akar dicabut. Tapi gigi yang lama itu. Jadi jadi kayak double lah gitu. Karena yang baru sudah tumbuh tapi yang lama nggak tanggal gitu. Jadi kayak banyak hari di rumah sakit. Akhirnya ibu itu supaya saya nggak capek, nggak sedih gitu ya, nggak lemah gitu, nggak bosan ke rumah sakit, selalu memberikan buku cerita. Meskipun buku cerita itu buku cerita yang misalnya Asal Usul Danau Toba yang tipis-tipis gitu loh Mas gitu ya. Dari situ saya suka membaca. Dari suka membaca saya ngelihat kakak itu dulu sering kakak saya tuh Mbak Helvitiana Rosa tuh guru menulis saya yang dia itu Mbak Helvitiana Rosa itu dulu SD aja tulisan dia udah dimuat di koran Sinar Harapan, Suara Pembaruan gitu ya. Di puisi-puisinya dimuat gitu dan dia dapat souvenir dari situ gitu ya. Terus dia yang mengajarkan saya menulis dan dari suka menulis ya kemudian saya nggak percaya diri. Nah itu masalahnya mungkin teman-teman Indo Bay ini mungkin ada yang punya masalah yang sama ya. Misalnya nggak percaya diri, bagus nggak sih tulisannya, kayaknya jelek gitu ya, kayaknya boring ya. Jadi akhirnya tapi waktu itu kakak sempat bilang gini, nggak usah jangan fokus pada nggak percaya dirinya gitu, tapi fokus misalnya
pada saat itu ya gitu, berapa banyak penulis dari perempuan. Waktu itu masih dikit banget Mas ya. Dari yang sedikit itu kata kakak berapa banyak yang menulis untuk mencerahkan. Nah itu sedikit banget gitu. Jadi akhirnya kata kakak ya udah kamu Ade nulis aja gitu. Ya udah yang saya lakukan setelah itu saya jujur aja sampai sekarang saya masih nggak percaya diri dengan tulisan saya ya. Kalau istilahnya orang sekarang nih wallahi ya, kalau istilahnya wallahi beneran nggak percaya diri. Tapi yang kemudian ini adalah karena saya nggak percaya diri, saya jadi perfeksionis Mas. Jadi saya mengedit tulisan saya lebih keras dibandingkan mungkin kebanyakan yang penulis yang saya tahu gitu. Jadi saya tuh ngeditnya bisa pingpongannya bisa puluhan kali, terus kemudian saya kasih ke editor pribadi saya, editor pribadi kasih ke saya tuh pingpongan lagi, sampai kasih ke editor penerbitan itu. Jadi saya perfeksionis di situ gitu. Nah terus karena nggak percaya diri juga, kalau menurut saya keuntungannya adalah akhirnya pada tahap pada stage tertentu ketidakpercayaan diri ini Asma pelihara gitu. Karena menurut saya tidak percaya diri ini yang penting tidak boleh membuat saya tidak menulis. Selama saya masih menulis nggak apa-apa. Tapi tidak percaya diri ini akhirnya saya manfaatkan untuk satu, tidak mudah sombong, tidak mudah besar kepala ya, down to earth gitu. Karena kita tahu bahwa tulisan kita tuh aslinya masih kurang di sini dan di sini loh gitu, dibandingkan penulis-penulis lain kita apalah gitu. Kemudian yang kedua, kita jadi mau belajar Mas. Dan saya kira yang namanya menulis itu kalau kita ingin berkembang gitu, maka kita harus terus berproses. Nah untuk bisa berproses ya, kreativitas ini terus berlanjut ya. Kalau seseorang sombong, merasa besar kepala, merasa sudah hebat, itu biasanya proses kreativitasnya mati dan selesai. Insya Allah. Mbak Asma seorang penulis yang sangat inspiratif, tapi tetap tawadu. Ini yang luar biasa. Mbak Asma selain menjadi seorang penulis, apa ada hobi lain Mbak selain menulis? Saya suka fotografi sebetulnya. Suka fotografi. Nah kalau traveling itu biasanya kayak kemarin terakhir ya sebelum pandemi itu tahun 2022 saya mengenali beberapa fotografer di Instagram, misalnya dari Paris, fotografer lokal. Nah itu saya hubungi tuh, saya DM, saya tanya gitu, boleh nggak saya belajar gitu, karena biar tahu gitu ya, biar tahu ternyata ada yang merespon gitu, dan beneran kita ketemuan di mana dan sehari itu dia bener-bener kayak mewakafkan waktunya buat Asma gitu, dia ngambil Paris nih yang keren di sini gitu ya. Itu satu. Kemudian punya teman-teman fotografer juga, terus beberapa kali hunting ya ke Iceland, kemudian ke Hokkaido, jadi ngalamin salju yang sampai sepaha, bawa backpack sendiri, bawa tripod sendiri gitu ya. Tapi seru sih gitu, dan menurut Asma itu mungkin upaya untuk kalau buat penulis itu menyegarkan ingatan sih gitu. Jadi kalau sebuah foto itu kan kalau kita yang motret gitu ya, maka ada perasaan bahwa ketika itu ada memori itu ya, cuaca ketika kita mengambil itu gitu ya, suasananya seperti apa, ininya seperti apa gitu, dan jadi bermanfaat buat Asma sebagai penulis supaya nggak lupa gitu. Jadi suka fotografi, yang lainnya ngarang lagu juga Mas. Jadi ada beberapa lagu Asma yang juga jadi soundtrack film, misalnya di Assalamualaikum Beijing. Kemudian ada di film Jilbab Traveler, terus ada di Surga yang Tak Dirindukan 1 dan 3, itu ada lagu soundtrack keduanya tuh lagu yang Asma bikin gitu. Karena Bapak pengarang lagu. Oh gitu. Iya Mbak. Terus ini selama pengalaman di Lebanon ini, apa ada rencana mau menulis tentang Beirut atau Lebanon juga nanti? Pengennya sih Mas gitu, karena bersama Mas Mbak Helvi Tiana Rosa, terus ada Benny Arnas, kita pernah bikin buku judulnya Hayyan, ya, novel Hayyan. Jadi ada Haya 1, Haya 2, Asma baru ikut terlibat di Haya 2. Dua-duanya sudah difilmkan. Dari Haya 1 waktu itu profitnya sekitar 2,7 miliar itu kita donasikan melalui 7 NGO Palestina gitu waktu itu. Ada yang di Palestina juga gitu. Dan kita bikin Haya 2, dua lah ya, novel Palestina ya. Asma selama bertemu Asadis ya di sini tuh selalu minta doanya, Ustadz doakan bisa nulis tentang ini yang terkait sama kamp pengungsian gitu. Karena menurut Asma itu juga kayaknya belum banyak yang mengangkat isu itu gitu. Terutama untuk novel kayaknya belum banyak ya gitu. Jadi minta doa juga dari sahabat Indobe ya, mudah-mudahan Asma dan teman-teman yang dari sini nih bisa menulis tentang itu. Amin, amin, mudah-mudahan. Ayo yang mahasiswa yang mau ikut gabung juga menjadi penulis, mari kita sama-sama menulis tentang Lebanon bersama Mbak Asma Nadia. Mungkin ini Bu yang paling ditunggu sama Sobat Indobe Podcast ini. Apa pesan-pesan Ibu
untuk mereka-mereka ini yang ingin menjadi penulis? Baik, buat sahabat Indobe yang pengen jadi penulis ya, upaya pertama yang paling mendasar kalau pengen jadi penulis adalah harus suka baca. Jadi harus banyak membaca, karena ketika kita menulis sebetulnya wawasan bacaan kita itu terlihat. Jadi mereka yang nulisnya banyak baca, istilahnya tong kosong nyaring bunyinya ya. Nah tapi kalau ini tuh, kalau tong kosong nggak nyaring nih di tulisannya gitu ya. Jadi harus banyak membaca, itu satu. Amati, ketika membaca itu sebetulnya kita mengamati misalnya bagaimana penulis dari mulai memilih judul, kemudian membuka tulisannya, kemudian mengantar pembaca ke konflik, ya itu kita bisa ini tuh sampai endingnya bagaimana mereka mengakhirkan cerita itu kita bisa lihat dari buku-buku yang kita baca. Kemudian yang kedua, menulis setiap hari. Jadi anggap menulis itu mungkin gini, menulis setiap hari itu nggak harus kita menulis sebuah novel ya mas gitu. Gak mungkin kan kita kayak Candi ya, Roro Jonggrang ya, yang semalam ya jadi ya, gitu ya. Tapi menulis anggapnya snacking gitu. Snacking itu bisa melalui sosial media juga. Jadi manfaatkan sosial media ketika kita bikin status gitu ya. Terutama Twitter sih, karena Twitter kan karakternya terbatas. Jadi mau nggak mau kita harus membuat kalimat yang efektif ketika kita membuat status di Twitter gitu. Dan dari situ pokoknya snacking, nulis setiap hari, kemudian punya target. Karena kalau kita nggak punya target, maka kita akan ya nulis tapi nggak terarah gitu loh mas. Jadi misalnya kamu pengen menyelesaikan sebuah novel itu berapa lama dari sekarang ya? Katakanlah Mas Rahmat nih, Mas Rahmat pengen menyelesaikan satu novel berapa lama? Let's say misalnya 1 tahun ya mas. 1 tahun ya. Setahun dari sekarang dia anggaplah 2023 ya. 2024 nih Mas Rahmat punya novel. Kalau novel itu di penerbit mas biasanya itu 150 halaman ya. Anggaplah misalnya 120 halaman. 120 halaman kesannya mungkin buat kita wah tebel ya kalau dikerjain sendiri gitu kan. Tapi 120 halaman Mas Rahmat punya waktu 1 tahun. 1 tahun ada 12 bulan, artinya Mas Rahmat hanya butuh menulis 10 halaman per bulan. 10 halaman per bulan, 1 bulan ada 4 pekan, 4 minggu, berarti 1 minggu Mas Rahmat hanya perlu menulis 2,5 halaman. 2,5 halaman dalam 1 pekan. 1 minggu berarti setiap hari Mas Rahmat hanya perlu menulis tidak sampai 1/3 halaman. Jadi ringan kan? Jadi ringan gitu. Jadi kebayang. Kalau kita mau menyelesaikannya 6 bulan dari sekarang, berarti kita 2/3 halaman yang kita selesaikan setiap hari gitu ya. Dan yang lainnya mungkin ikut komunitas kepenulisan. Asma boleh mention ini ya mas, aplikasi ya. Nah buat teman-teman yang sahabat Indobe yang tertarik menulis ya, sekarang ini ada ya, gak harus kita melalui kan eranya udah era sastra digital ya, udah era digital. Jadi teman-teman bisa mengunduh aplikasi namanya KBM App, aplikasi KBM App ya, KBM App di Google Play Store ya, atau kalau di situsnya itu kbm.id. Jadi kbm.id, tinggal sign in di situ, nah itu bisa membaca dan menulis di sana mas. Dan jangan di sana tuh banyak ibu-ibu rumah tangga yang hits banget tulisannya mas. Saking hitsnya, saya ketemu tuh sama 3 orang. Yang pertama itu sudah mendapatkan 674 juta dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun, Asma aja kalah sama dia. Kemudian yang kedua sudah mendapatkan 590 juta dalam 2 tahun. Asma ketemu yang ketiga sudah mendapatkan 200 juta atau 300 juta itu dalam waktu 1 tahun. Ya jadi ini lewat aplikasi gitu. Jadi tinggal nulis ya, unduh aja nulis. Dan buat yang tertarik mungkin ingin sahabat Indobe yang ingin memfollow up gitu ya, belajar lebih lanjut terkait kepenulisan, Asma memandu acara namanya Belajar dari Bintang. Itu persembahan dari aplikasi KBM App itu untuk kaderisasi penulis. Jadi kita undang itu Pak Taufik Ismail pernah hadir, Habibur Rahman El Siraji pernah hadir, Ika Natasha, Dilestari pernah hadir, bahkan sutradara ada Anggi Umbara, ada sutradara Prai Citra Mas Beni Setiawan, ada Mas Guntur Suharjanto, itu juga pernah hadir di sana, bahkan produser pernah hadir di sana. Jadi Asma nanya apa sih yang menarik dari cerita dan sebagainya. Jadi insya Allah bisa mengikuti acaranya via Zoom mas di setiap Rabu pukul 19.30 waktu Indonesia. Berarti di sini 2:30 ya? Iya, beda 5 jam. Iya, 19.30 in. Jadi silakan aja ikut acara Belajar dari Bintang. Nanti ketemu sama Asma di sana setiap Rabu. Ya. Mbak Asma, apa motivasi Mbak Asma dalam menulis banyak karya ini? Ya,
Yang pertama mungkin karena Asma gagal jadi sarjana. Jadi walaupun sebelum gegar otak tuh Asma waktu SD Mas, itu ranking 2. Setelah gegar otak tuh ranking 1. Subhanallah kan ya. Setelah itu jadi pelajar teladan, dapat beasiswa gitu. Tapi ternyata Asma dapat undangan melalui jalur undangan waktu itu ya untuk ke IPB atau ke UGM. Asma pilih IPB. Tapi ternyata di tahun kedua Asma mesti mundur karena kondisi kesehatan. Jadi pusingnya tuh terus-terusan gitu waktu itu. Asma mundur dari situ gitu ya. Dan berpikir kan ini mau memberikan kebanggaan kepada orang tua, gimana caranya gitu. Padahal kan orang tua susah ya dari dulu gitu kan. Jadi akhirnya Asma pikir ya udahlah Asma coba nulis. Dan ternyata memang profesi penulis itu saya kira salah satu profesi yang tidak diskriminan gitu. Maksudnya siapa aja bisa jadi penulis. Nggak perlu profesi penulis itu, Asma ulangi. Profesi penulis itu salah satu yang menurut Asma paling tidak diskriminan gitu. Jadi tidak banyak persyaratan, siapa saja bisa jadi penulis. Nggak perlu gelar kesarjanaan, nggak perlu surat kelakuan baik, nggak perlu penampilan. Jadi saya suka bilang gini, kamu yang wajahnya celing atau yang agak blur gitu ya, itu bisa jadi penulis gitu ya. Jadi karena kita nggak pernah ketika mengirimkan karya kita kirimkan juga foto misalnya tanpa depan tanpa belakang kiri kanan tuh nggak ada gitu. Jadi kita yang yang profil fisik tidak diperlukan di situ gitu. Kemudian yang sudah punya pekerjaan lain juga bisa menikahkan, juga bisa menggandeng profesi penulis gitu. Jadi fleksibilitas tempat dan waktu, kita mau nulis di mana aja bisa, kita mau nulis kapan aja bisa gitu. Jadi gak ada alasan. Dan satu lagi, buat teman-teman yang beralasan, yang punya banyak alasan sibuk ya nggak sempatnya sering ya, harus malu sama teman-teman kita BMI Mas, buruh migran kita di Hong Kong ya. Asma pernah ngisi workshop menulis dengan mereka, dan mereka itu menulis itu kadang-kadang mereka kan baru jam 1, jam 2 malam ya, mereka baru free ya gitu. Dan itu mereka menulis itu Mas, nggak semuanya bisa menulis di kamar dengan sisa-sisa tenaga. Ada yang bahkan ya majikannya itu memastikan ketika dia di waktunya istirahat, dia harus istirahat. Jadi akhirnya kalau dia pengen nulis, dia nulis di kamar mandi Mas gitu. Atau dia nulis di kamar tapi lampu dimatikan, dia cuma pakai handphone gitu untuk penerangan gitu. Jadi waktu saya Tidak ada alasan. Dan mereka punya buku, bahkan ada yang sudah ikut antologi internasional loh, bareng penulis-penulis dari berbagai negara gitu. Buku-buku mereka bukan cuma 1, 2, puluhan karya-karya BMI kita gitu. Jadi kalau mereka yang istilahnya gini, waktu yang seharusnya menjadi milik mereka aja mereka nggak punya, tidak dalam genggaman mereka tapi dalam kekuasaan orang lain gitu ya. Kenapa kita masih berdari gitu, sementara kita masih punya waktu dalam genggaman. Kurangi tidurnya setengah jam ya, bangun lebih awal setengah jam gitu. Ayo menulis. Mas boleh Asma tambahkan nggak tentang itu? Boleh. Dan sering ya, jadi waktu itu pertama Asma motivasinya untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua ya. Dan alhamdulillah lewat menulis Allah membukakan banyak jalan buat Asma gitu. Tapi yang lainnya Asma sering bilang gini, kalau teman-teman gak yakin sudah menggenggam kunci ke surga gitu ya, ayo nulis gitu. Kenapa? Profesi penulis juga sedikit dari profesi yang punya, insya Allah kalau kita ikhlas punya investasi akhirat. Kalau kita menulis, kemudian ikhlas, dan kemudian banyak orang terinspirasi oleh tulisan-tulisan kita, insya Allah mudah-mudahan, kan gitu ya, kalau dalam bagi muslim ya, ada buat dia ada kebaikannya gitu kan, buat kita yang mengajak juga ada kebaikannya gitu, amal jariah. Jadi ayo nulis gitu ya, sama-sama. Mudah-mudahan keikhlasan selama menulis, keikhlasan untuk berbagi kebaikan, berbagi inspirasi. Orang-orang pintar harus menulis supaya lebih banyak orang pintar. Orang-orang soleh harus menulis supaya lebih banyak orang soleh. Orang-orang kaya harus menulis supaya lebih banyak yang mapan juga ya Mas ya gitu. Jadi ayo berbagi. Dan saya yakin sahabat Indobay pasti punya banyak pengalaman yang bertahun-tahun mungkin, yang setiap pengalaman itu adalah sebuah kekayaan. Tapi sebuah kekayaan dia akan hanya menjadi milik kita kecuali kita bagikan ke orang lain lewat tulisan. Luar biasa sekali, sangat inspiratif. Mbak Asma Nadia telah menceritakan banyak sekali pengalaman menulisnya, dan juga telah memberikan kita kunci-kuncinya dan juga motivasi yang sangat besar agar kita semua sahabat Indobay Podcast dapat dapat mengambil hikmah dari cara-cara yang dan pengalaman yang telah diceritakan oleh Mbak Asma. Mudah-mudahan nanti dari sobat Indobay Podcast dan juga mahasiswa di Lebanon khususnya akan muncul para penulis hebat
yang sama juga memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Karena orang pintar juga harus menulis supaya makin banyak orang pintar, dan begitu juga orang soleh tadi seperti kata Mbak Asma harus juga bisa menulis supaya bisa menebarkan solehnya dan semakin banyak orang soleh di bumi Allah ini. Mungkin sampai di sini Mbak Asma diskusi dan juga obrolan yang sangat inspiratif ini. Terima kasih Mas Rahmat sudah banyak. Terima kasih banyak Mbak Asma, dan saya yakin kita semua sangat kagum dengan Mbak Asma dan berterima kasih kepada Mbak Asma telah menceritakan pengalamannya yang sangat banyak ini kepada kita. Sebagai host di podcast ini kami mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi Mbak Asma. Sama-sama Mas Rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.